Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, senantiasa kita sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kita kesempatan hari ini masih diberikan rahmat oleh Allah, sehingga insyaallah kita sudah melampaui bulan Ramadan ini, sudah hampir masuk di 10 hari terakhir. Ya, kalau nggak salah, yang puasanya hari Selasa, besok Senin, besok Ahad malam Senin itu sudah tarawih yang ke-21, atau nanti malam yang sudah puasanya hari Senin. Berarti kalau hari Senin nanti malam sudah malam 21. Ini menjadi perhatian kita bersama para jamaah sekalian. Nah, ini hawa-hawanya kita mulai lemes atau malah gaspol ya. Mulai lemes atau gaspol. Hawa-hawanya kalau di beberapa mushola atau masjid itu sholat tarawihnya sudah terjadi kemajuan. Ya, shocknya sudah mulai maju. Yang mulai terjadi kemunduran itu di mall biasanya. Kayak ada beberapa masalah seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya tentunya sebagai umatnya, sebagai seorang muslim mukmin yang mengikuti risalah beliau, nanti kelak kita di yaumil qiyamah sangat berharap bahwa Rasulullah nanti akan memandang kita, Rasulullah nanti akan memanggil kita, Rasulullah nanti akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Jadi kalau Masjid As-Sakinah ini jamaahnya kalau subuh bisa sebanyak ini, insya Allah nanti saya membayangkan ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini kan berarti panjenengan sedaya ini di kompleks rumah Jakarta Indah ini. Jakarta Indah ini adalah orang-orang yang sergap atau orang-orang yang rajin untuk berwudu kira-kira. Karena sebelum sholat pasti kita bersuci atau menggunakan hadas kecil itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu nanti kalau kita semuanya setelah yaumul qiyamah, setelah kita nanti hidup di dunia, kemudian masuklah kita ke alam kubur. Setelah alam kubur, tiba waktunya yaumul qiyamah, nanti kita akan dibangkitkan, atau yaumul qiyamah namanya itu. Kita dibangkitkan dari tempat di mana kita nanti dikuburkan dan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada mahsyar. Maka para nabi-nabi, ya semua nabi ya, itu mencari umatnya. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW juga mencari kita. Ini mana umatku di antara sekian manusia yang semuanya dibangkitkan mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat nanti semuanya bangkit. Coba kita bayangkan jumlahnya berapa miliar, atau barangkali jumlah orang sejak zaman dahulu mungkin sudah bisa tembus triliunan jadi jumlah orangnya. Dan mereka dalam kondisi ada yang ya perawakannya masing-masing ya, ada perawakan yang tinggi. Mungkin zaman dulu Nabi Adam itu menurut yang sudah pernah ziarah itu makamnya beliau itu panjang sekali ya. Berapa biro itu dibandingkan dengan kita yang kecil-kecil pada zaman akhir seperti umat Muhammad. Jadi semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar, digiring oleh Allah untuk sampai kepada hisab, akan ditimbang amal kita. Maka Rasulullah ini juga mencari umatnya. Yang umatnya ini kita seperti ini yang tingginya ya, apalagi orang Indonesia seperti ini ya.
Jadi kecil-kecil kira-kira kalau berhadapan dengan umat-umat zaman dahulu, nabi-nabi dahulu ini jadi nggak kelihatan di antara kerumunan keramaian orang-orang yang sedang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, kita jangan khawatir. Kita jangan khawatir karena kita memiliki satu tools ya, satu tools di mana nanti Rasulullah itu akan mudah mengenali umatnya, mudah mengenali kita. Nah, apalagi kita bisa sebutkan di Masjid Sakinah Rumah Masyarakat, Masya Allah subuhnya segini, apalagi sholat maghribnya, kayaknya kayak Jumatan ini maghribnya. Sesekali saya mampir di sini, jadi Pak ini saya ingin melihat maghrib dan misalnya lebihnya bisa lebih banyak lagi. Kita oleh Rasulullah SAW diberikan tools. Rasulullah akan mudah mengenali kita nanti dengan wajah umatnya yang bersinar. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dari kejauhan Rasulullah di depan, mana ini umatku ada di mana ini. Para nabi semuanya juga berada di baris depan mencari di antara sekian kerumunan orang-orang yang sedang berkumpul itu umatnya yang mana. Nah, umat Rasulullah itu dibekali yang namanya ibadah bersuci disebut dengan wudhu. Ya, wudhu. Wudhu itu kalau pakai wawunya didomahi itu wudhuun ya, aktivitas bersuci. Tapi kalau wawunya dikasih harokat fathah namanya wadhuun. Wadhuun itu artinya air. Ya, jadi wudhu itu menggunakan air bersuci. Atau kalau tidak ada air berarti kita menggunakan debu atau kita bertayamum dalam kondisi khusus ketika tidak ada air atau kondisi kita sedang sakit. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, jadi Rasulullah akan mudah mengenali kita itu dari wajah kita itu yang bersinar. Jadi wajah kita nanti di yaumul qiyamah saat di padang mahsyar umat Muhammad yang rajin berwudu nanti akan bersinar. Itu ada sinar di sana. Rasulullah memanggil, "Hai si fulan, ayo Pak Joko, ini kumpul di sini bersamaku." Ya, suruh maju ke depan. Ada di sana. Cuman Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bayangkan pada waktu itu, dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa sinarnya kita masing-masing nanti di yaumil qiyamah itu berbeda-beda. Nah, kalau kita ibaratkan lampu itu ya ada yang 100 watt, ada yang 50 watt, ada yang 20 watt. Masih mendrip-mendrip, Bapak Ibu, mau mendrip-mendrip 5 watt. Hanya 5 watt jadi kejauhan ini petok bersinar tapi mendrip-mendrip. Jadi itu kira-kira Rasulullah ketika sudah mencari-cari mana apakah masih ada umatku. Jadi dia akan dipanggil mungkin terakhir kali, ini JNE yang beri pojokan. Nyelip di antara orang-orang besar, orang-orang yang zaman dahulu secara fisik itu tinggi-tinggi dan besar. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, wudhu itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Itu sebagai penanda. Makanya saya itu sering memberikan dan beberapa kondisi itu sering memberikan anjuran kepada para jamaah sekalian untuk kita semuanya agar membiasakan diri untuk dawamul wudhu, Bapak dan Ibu. Jadi kita itu berwudhu bukan hanya dalam rangka melaksanakan sholat wajib saja. Jadi kalau sholat wajib memang itu menjadi syarat sahnya sholat, kita harus berwudhu gitu. Kalau nggak wudhu ya nggak sah. Tetapi wudhu itu bukan hanya dalam rangka kita melaksanakan sholat, tetapi dalam aktivitas sehari-hari kita, ya, yang tidak ada hubungannya dengan ibadah mahdhah itu juga kita dianjurkan untuk senantiasa dalam kondisi suci. Nah, biasanya kalau pagi hari kita mandi sebelum berangkat kantor, ya setelah mandi kita berwudu. Jadi masuk ke kantor itu dalam kondisi suci badan kita. Insya Allah sudah. Selain nanti kita akan mendapatkan tools, Rasulullah mudah mengenali wajah kita nanti akan bersinar 100 watt. Kalaupun ada di atasnya 100 watt, mungkin bisa jadi kalau setiap hari kita semuanya
wudhu lagi dan wudhu lagi senantiasa dawamul wudhu. Fa insyaallah nanti Rasulullah juga akan sangat mudah mengenali kita. Ya. Tidak ada ruginya Bapak dan Ibu sekalian kita bersuci. Nah, dengan kita bersuci, kondisi suci itu saya meyakini bahwa Allah itu akan senantiasa memberikan taufik, memberikan bimbingan kepada kita. Kita suci, ya. Beda dengan kondisi kita berhadas itu ya malaikat mendekat kita itu juga kira-kira ya, wah nanti dulu itu mengutamakan yang sedang bersuci. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kondisinya khusus pada ibu-ibu ini ya. Jadi ibu-ibu kan setiap bulan ada masa di mana berhadas besar, yaitu ada menstruasi ibu-ibu ya. Nah, menstruasi itu kategorinya sebagai hadas besar. Nah, hadas besar itu beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu menghilangkan hadas kecil. Jadi hadas kecil tidak bisa dihilangkan dengan cara menghilangkan hadas besar, yaitu dengan mandi. Begitu juga hadas besar itu tidak bisa dihilangkan dengan cara wudhu. Jadi wudhu itu hanya untuk menghilangkan hadas kecil. Oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, meskipun panjenengan semuanya itu misalnya ini dalam kondisi sedang berhalangan, boleh nggak berwudhu? Boleh. Ya boleh. Meskipun di sana ada perbedaan dua pendapat ulama ya. Apakah seorang yang berwudhu itu disyaratkan harus suci dari hadas besar? Tapi sebagian ulama termasuk yang juga saya anut itu adalah berwudhu itu boleh dalam kondisi seseorang hadas besar. Bapak-bapak misalnya, mohon maaf ini ya, berhadas besar, ya boleh berwudhu sebelum mandi, itu boleh berwudhu. Bahkan sebelum mandi besar itu disunahkan untuk berwudhu. Salah satu min sunanil ghusli al-wudu qablahu. Di antara salah satu sunnahnya seseorang sebelum mandi besar itu adalah berwudhu sebelum melaksanakan mandi. Jadi boleh ya ibu, jadi suci hadas kecil itu berusaha untuk senantiasa kita jaga dengan cara dawamul wudhu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang berada di mau masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, tentunya biasanya ya khotib atau mungkin ceramah di sholat tarawih itu selalu berbicara tentang Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar ini sesuatu yang memang ya kita cari-cari dan kita harapkan nanti kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah masuki di 10 hari terakhir ini menandakan bahwa Ramadan ini sebentar lagi akan berlalu ini ya. Jadi kita kira-kira sikap kita sebagai seorang muslim itu biasanya kalau memasuki Ramadan itu setidaknya kalau saya membaginya itu ke dalam 3 jenis orang, dan ini akan juga berakibat kepada penyikapan kita ketika akan meninggalkan Ramadan sebentar lagi. Ya. Yang pertama sikapnya adalah bahwa Ramadan ini menjadi beban, merasakan bahwa kalau di bulan Ramadan ini rasanya menjadi beban. Dua, harus puasa yang biasanya bisa makan, sarapan yang biasanya menikmati kopi setiap pagi hari, siang, kadang juga sore, bisa merokok dan sebagainya. Jadi suatu yang berat bagi orang yang bersikap masuk Ramadan itu sebagai beban yang berat. Mohon maaf ini bagi, kebetulan saya tidak merokok, tapi saya mendengarkan cerita dari teman-teman yang merokok, ya dosen ya, itu rokok itu meninggalkan sehari rasanya luar biasa beratnya. Bahkan mereka kalau buka puasa itu kadang-kadang sekedar minum dan kodoknya itu kodok rokok. Kadang-kadang juga kodok kopi, jadi karena itu ada unsur candunya ya. Jadi kita semuanya yang suka. Saya dulu pernah sangat suka dengan kopi. Saya merasakan betapa berat
akhirnya meninggalkan kopi. Itu pernah merasakan, walaupun sekarang sesekali masih juga kopi, tapi sukanya kopi dicampur dengan creamer atau susu biasanya, tidak kopi murni. Jadi itu sesuatu yang memang berat ketika masuk di Ramadan. Jadi kalau nanti keluar dari Ramadan, ini sudah 10 hari terakhir mau berakhir, ini rasanya mau merdeka aja. Mau merdeka. Ini jadi bahagia gitu. Mau hari raya itu, wah, beban hidup saya mau berkurang gitu, dengan bisa ngopi pagi hari, bisa sarapan lagi, bisa ngerokok lagi, dan sebagainya. Nah, itu penikapannya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, sikap yang kedua itu adalah sikap di mana hanya sekedar tiba, hanya sekedar ikut-ikutan dengan tren yang sedang terjadi. Jadi trennya di mana-mana sekarang orang sedang berpuasa, di radio mendengarkan bicara-bicaranya urusan puasa, di TV juga urusan puasa, media sosial juga urusan puasa. Apalagi yang rame-rame ini war takjil, perang berebut takjil sore hari dengan saudara kita di Indonesia. Itu keren sekali itu ya, rame di media sosial. Itu jadi seakan menjadi tren bahwa puasa ini bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, bukan menjadi sesuatu yang dijauhi, tapi justru menjadi tren yang mengasihkan. Bahkan menurut saya, teman-teman saudara kita setelah warung takjil itu, mereka juga ikut bersama buka puasa dan berdoa. Itu saya lihat di medsos. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala. Dan menurut saya kemarin itu sempat beli mic di salah satu toko yang pemiliknya itu saudara kita sudah. Dan dia itu di hadapan saya sambil ngemil itu bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu menjadi bahasa yang kayak universal lagi sekarang itu. Padahal itu alhamdulillah kan ujian yang khusus dilakukan oleh seorang muslim kepada Tuhannya. Dan ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang kita tidak tahu ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini adalah sesuatu yang baik ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sesuatu yang baik ke depannya, bukan sesuatu yang akan sesuatu yang tidak baik. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap yang ketiga itu adalah sikap di mana kita menjadikan Ramadan ini menjadi sebuah bulan yang memang kita nanti-nantikan kehadirannya itu. Jadi bulan ini kita berpikirnya itu adalah bulan di mana kita memasuki masa panen. Jadi kalau petani itu ada masa menanam, ya, ada masa pembibitan, kemudian tandur, menanam, penyemaian, ya matun dan sebagainya, itu mengambil rumputnya, ya, dan sebagainya. Orang tua saya petani, jadi biasa itu semuanya pernah saya lakukan. Matun, istilahnya orang Jawa itu daun, apalagi badan sekali. Sampai nanti kalau di kampus saya ngedos atau memanen itu ya. Kalau dulu masih pakai alat yang manual, pakai kaki itu. Sekarang sudah pakai bibu ya, canggih. Jadi masa panen Ramadan ini kita anggap sebagai bulan di mana mulai 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan itu adalah masa panen kita. Itu kalau petani, ibaratnya kalau bapak-bapak sekalian itu menganggap bahwa bulan Ramadan selama 30, 29 atau 30 hari itu kita menganggapnya sebagai tanggal 1 bagi pegawai. Sama, saya sekarang jadi pegawai itu kalau ingat sudah tanggal tua seperti ini, itu merasa sebentar lagi fajar akan terbit. Karena tanggal 1 waktunya gajian. Akan menerima gaji selama 30 hari, selama 29 hari Ramadan ini kita merasa setiap hari gajian, dikasih gaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ibu-ibu ini senang juga tanggal 1 karena bapak-bapak gajian, ibu-ibu dapat transferan biasanya, transferan. Ya, suka sekali. Jadi anggapan yang ketiga inilah yang menjadikan kita ketika sudah masuk di 10 hari terakhir di Ramadan ini merasakan, ya Allah, gajianku mau berakhir, panenku mau berakhir. Inilah yang sekarang dirasakan oleh orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama. Para
Makanya di awal Ramadan itu dulu Rasulullah di dalam hadisnya, kalau tema yang sebelumnya saya bicara tentang detail-detail hadis itu, Rasulullah menyampaikan bahwa jika umatku mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan ini, maka la tamannat ummati ala anna kulla sanah syahrul Ramadan. Jadi sampai nanti umatku kalau tahu apa yang ada di dalam Ramadan ini, mereka akan berkeinginan supaya sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Ya, bulan panen, bulan gajian, terus pokoknya sepanjang tahun. Ya, ada yang namanya bulan Haram, bulan Rajab, Sya'ban dan sebagainya. Pengennya semuanya namanya bulan 12 itu Ramadan semua. Juga kita bayangkan. Karena memang panennya. Semuanya sekarang pahala itu masih dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kelihatan. Nah, kita semuanya panjenengan di sini itikaf di dalam masjid, nawaitul itikaf itu pahalanya banyak. Dia kan ditampilkan di depan panjenengan langsung pahala. Wah, jangankan begitu, nyuwun sewu ini pengajian yang ramai Blitar ini Gusigam gitu ya. Itu sering bagi-bagi duit. Lu bagi-bagi duit 50.000, 100.000, 200.000, kadang 1 juta. Masya Allah, sesuatu yang tampak itu kan urusan dunia, Pak Bogi. Itu hanya segitu, luar biasa katanya. Kehadiran jamaahnya itu menyedot perhatian bapak-bapak dari penjuru dari mana-mana, sampai ibu juga berbondong-bondong datang. Itu hanya Presiden hanya memberikan pancingan, ya uang 50.000, 100, 500, 1 juta dan seterusnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan betapa besarnya pahala yang kita peroleh ketika kita melakukan ibadah, ya ini memang sengaja oleh Allah diberikan rahasia kepada kita. Semuanya rahasia, termasuk juga rahasia di 10 hari terakhir, di mana ada suatu malam. Ya, malam itu fadilahnya, pahalanya yaitu lebih besar daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini mahjub oleh Allah, dirahasiakan. Dapat dirahasiakan. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan iltamisu fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir itu ada dijelaskan juga di dalam penjelasan hadis lain, itu di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27. Sudah 27 ya. Setelah 27 itu mulai agak lemes lagi. 29 dan begitu ramai biasanya. Padahal masih ada satu ganjil lagi, yaitu malam 29. Ada juga penjelasan ini statusnya dhaif, ya, hadisnya dhaif, yang menyatakan mohon maaf, ini bukan hadis tapi maqalah ulama. Maqalah ulama ini bukan berasal dari hadis mauqufnya yang sanadnya nyambung kepada sahabat, tetapi memang hanya maqalah ulama, mungkin itu mendapatkan ilham dari Allah atau bagaimana. Yaitu Imam Al-Ghazali itu menyatakan bahwa kalau Ramadan dulu awalnya itu di hari Senin, ya berarti panjenengan yang puasanya hari Senin, maka Lailatul Qadarnya itu tibanya malam 21. Ya, malam 21 itu nanti malam nih, siap-siap nanti malam. Jangan-jangan ya, nanti malam benar-benar kalau puasanya hari Senin. Bagi yang puasanya hari Selasa, ya hari Selasa, maka hari Selasa atau Jumat, ya, karena kemarin terjadi. Tapi menyampaikan hari Selasa atau Jumat itu Lailatul Qadarnya jatuhnya pada tanggal 27, malam 27 maksudnya. Nah itu. Jadi ada 2 malam ini yang menurut Imam Ghazali kita semuanya perlu waspada. Bagi yang puasa antara Senin atau Selasa. Ada yang puasa Rabu, Pak. Atau ada yang puasa hari Ahad, jangan-jangan. Enggak ada gitu. Jadi karena tahun ini tibanya di antara 2 hari Senin atau Selasa, mungkin kalau kita menukil pendapatnya Imam Ghazali itu ya di 2 malam. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kita juga tidak ansih
kemudian hanya berfokus kepada 2 malam itu, tetapi kalau kita misalnya melihat dulu ya dalam Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kami Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Qur'an secara penuh. Bukan mufarraqan tapi munajaman secara penuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke samawat dunia. Itu pada malam Lailatul Qadar 30 juz penuh. Jadi setelah itu secara mufarraqan dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kasuistik yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata malam Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Qadar itu terjadinya diturunkannya Al-Quran secara munajaman itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Makanya kita peringati kemarin tanggal 17 itu dengan Nuzulul Quran. Nah ini jadinya kan ambigu kita kalau melihat istilahnya ada sesuatu yang muta'arid atau berlawanan, bertentangan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Imam Ghazali mendefinitifkan lagi ke dalam malam-malam ganjil ini. Tetapi ternyata Al-Quran dulu di zaman Rasulullah itu turunnya malam Lailatul Qadar itu bukan di malam 10 hari terakhir, bukan di malam ganjil, tapi malah di 10 hari kedua, yaitu tanggal 17 Ramadan. Nah, ini kita patut waspada, ini jangan-jangan bleset nanti. Prediksi kita tanggal 21 atau 27 nanti blesetnya ya kok tanggal 20. Jangan-jangan tadi malam atau nanti malam jangan-jangan. Makanya itulah rahasia yang memang oleh Allah tidak dibukakan kepada kita. Tetapi kadang-kadang memang oleh Allah dibukakan kepada beberapa orang yang memang dicintai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panjenengan yang hadir di sini bisa jadi di antara panjenengan karena sering menjaga wudunya, sering sholat jamaah istiqomah di masjid setiap hari. Bahkan ada beberapa riwayat itu seseorang yang bisa melaksanakan sholat jamaah selama 40 hari berturut-turut tidak pernah ketinggalan dari takbiratul ihramnya imam, itu Allah itu akan memberikan ilham atau kekhususan atau kelebihan keutamaan kepada seseorang itu, entah bentuknya apa saja. Itu biasanya seperti itu. Dan itu tidak bisa kita sengaja, wah aku pengen 40 hari terus supaya dapat keistimewaan. Kadang-kadang juga dikasih juga kalau jangan dicari. Tapi kalau kita memang benar-benar lillahi ta'ala, insyaallah Allah kadang-kadang memberikan tak batin kita itu menjadi batin yang sangat tajam gitu. Kadang-kadang doa kita menjadi doa yang mustajab. Ya, itu sering terjadi. Ya, makanya pentingnya kita semuanya untuk senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebentar lagi kalau saya mendoakan Bapak dan Ibu sekalian kita semuanya bisa istiqomah nanti sampai dengan akhir Ramadan, bisa istiqomah, bisa semuanya mendapatkan Lailatul Qadar ya. Jangan lupa minimal terkodarnya ya kita terawih sudah dapat. Karena terkodarnya mulainya kan mulai maghrib sampai dengan hatta matla'il fajar, sampai dengan fajar tadi keluar. Jadi sampai ada subuh itulah yang terkodarnya semalaman. Jadi tinggal kita nanti dapatnya itu dapat 1 jam, 2 jam, 3 jam, sisanya kita gunakan untuk tidur, yang sisanya untuk cangkruan atau ngobrol yang gak jelas kadang-kadang, atau selama semalaman itu kita tidak tidur, khususnya di malam-malam ganjil tadi ya, gitu. Karena Rasulullah sudah memberikan panduan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah itu kalau sudah memasuki 10 hari terakhir itu beliau sadda mizar. Jadi mizar itu bisa diterjemahkan sebagai sarung. Mizar itu sarung.
apakah Rasulullah pakai sarung? Ya, kayaknya kalau melihat saya membaca di Syama'il al-Muhammadiyah itu Rasulullah ya pakainya jubah. Ya mungkin jubahnya itu ditaleni atau mungkin bahasanya itu adalah bahasa kiasan bahwa Rasulullah fokus gitu ya. Sampai-sampai beliau iktikaf atau saking iktikafnya itu sehari semalam penuh atau bagaimana, sampai beliau nyuwun sewu sisiran karena di Masjid Nabawi itu kan makamnya Rasulullah itu adalah rumahnya beliau dulunya. Rasulullah wafatnya di situ, Nabi itu wafat di mana ya dimakamkan di tempat beliaunya wafat. Rasulullah wafatnya di kamar beliau ya dimakamkan di situ yang sekarang berdampingan dengan Raudhah yang ada di Madinah di Masjid Nabawi itu. Nah, ketika Rasulullah iktikaf di Masjid Nabawi yang mepet dengan rumahnya, ya Aisyah itu ada di rumah beliau. Kira-kira posisinya mungkin bayangan saya itu beliau sedang iktikafnya itu di Raudhah itu. Ya, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Ada tempat Raudhah yang kita berburu kalau haji atau umroh untuk bisa masuk dan berdoa di situ. Mungkin beliau iktikaf selama Ramadan di Raudhah dan sisiran itu karena rambutnya beliau itu sepundak ya mungkin ya saking romantisnya itu. Aisyah itu kadang kalau lagi kangen pengen ketemu Nabi itu Nabi mendongakkan kepala beliau itu masuk ke jendela, kayak ada jendela dimasukkan begini disisiri sama Aisyah radhiyallahu anha, saking romantisnya itu. Dan beliau tidak meninggalkan masjid untuk iktikaf di 10 hari terakhir. Itu usaha Rasulullah. Tapi kalau kita ya kadang-kadang mengikuti ya semampunya karena levelnya kita itu sudah beda. Kalau mengikuti seperti beliau, wah jelas manusia biasa seperti kita itu ya berat sekali. Ya, memang beliau adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasul yang paling mulia. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, setelah 10 hari terakhir, setelah nanti berlaku Ramadan ini kita akan berhari raya. Nah, berhari raya itu kalau ulama yang memang dekat dengan Allah itu merasakan kehilangan kekasihnya, kehilangan bulan yang dicintai karena baru bisa bertemu habis menunggu 11 bulan lagi. Gitu ya. Tapi kita semuanya sebagai masyarakat awam, sebagai muslim yang awam kadang-kadang merasakan bahwa hari raya itu adalah hari kemenangan. Menang karena kita boleh makan. Makanya disebut Idul Fitri. Al-Fitr itu adalah makan. Idul hari raya Al-Fitr artinya boleh makan. Nah, ada yang menerjemahkan Idul Fitri hari raya kembali kepada fitrah. Ada yang menjelaskan begini. Tapi sesungguhnya Al-Fitr itu kita sudah boleh makan lagi. Nah, itu berarti selama sehari di hari raya tanggal 1 Syawal itu kita sudah boleh Al-Fitr, boleh kita makan. Itu jadi satu bagian kemenangan buat kita semuanya. Tapi kita berharap itu bukan kemenangan karena merdeka dengan makan, merdeka dari beban taklif kita untuk berpuasa selama sehari penuh, tetapi kemenangan kita karena kita benar-benar sudah sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya nanti insyaallah kalau kita kenal satu persatu nanti kita akan berjumpa di surga nanti sambil bercerita pada dulu kita di dunia ini sering bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kata dia amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, semoga menambah khazanah ilmuwan kita dan membawa berkah kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.